Eh, saya bingung waktu Susan kasih mengenai tema true love. Saya bingung. Maksudnya nggak bingung amat sih, cuman waktu saya susun ini Tuhan maunya sih jam 2 pagi gitu loh. Kayak James gitu, masih James. Kok ngomongin gue jam 2 pagi? Nggak datang lagi sekarang. Ya kebiasaannya. Jam 2 pagi sampai jam setengah 4. Wah gila, 2 hari turut. Tapi gue masih bingung gitu. Apa sih yang Tuhan mau kasih buat lingers di tengah-tengah sini gitu. Apa yang mau Tuhan taruh gitu. Ya. Gue nggak tahu, tapi gue mau coba tangkap apa yang gue dapat malam-malam itu. Boleh slide-nya? Coba bikin slide ditampilin dong. Sayang. Oke. Ini depannya sih cuman keren-keren aja. Iman, pengharapan, dan kasih, dan terbesar-besar ialah kasih. Sebenarnya kalau buat recheck malah di tiap Alkitab bahasa Inggris bukan love, tapi charity. Ya. Faith, hope, and charity. Charity itu memberi ya. Seperti itu. Gue lihat di belakang, kalau Gary gini gue terusin. Kalau Gary nggak gini gue stop. Kalau Gary maju. Enggak, gue mencari kok ayatnya setelah kita dengar faith, organizer enggak? Faith, hope, and love. Kita sering dengar kan faith, hope, and love. Tapi gue sampai cari semua versi, semua ngomongnya about charity, about give. Lucu sih, kok bisa sampai kita beda gitu ya? Oke. Dan di bawahnya gue udah kasih lihat God love story. Jadi sebenarnya gue sampai kemarin ini Tuhan kasih tau gue gini. Sebenarnya satu Alkitab itu isinya cuma kasih cinta gue sama lo orang. Dari Kejadian sampai Wahyu, isinya itu tentang kisah cinta gue sama lo orang. Itu yang Tuhan mau kasih tahu. Next. Dari penciptaan. Ini kita akan coba analogikan firman Tuhan, Alkitab, dengan hubungan manusia dengan sama manusia. Oke? Gede banget gitu loh. Penciptaan. Ini zamannya orang kenalan. Oke? Zaman kenalan, Tuhan kenalan sama manusia. Ya kan, Tuhan kasih tahu manusia gini. Ya berarti kita pacaran, awal pacaran. Next. Jadi sedihnya langsung air bah. Gue pernah sharing di notes gue di Facebook kan. Kejadian 1 mengenai Tuhan menciptakan ini. Tuhan lihat semua itu baik. Ger, lu duduk gue tegang Ger. Kayak dihakimi gue di belakang dulu. Nih. Nah serius, serem kalau Gary duduk begini gitu kan. Serem, itu intimidasi loh. Setan tuh lebih kalah dibanding Gary intimidasinya. Oke? So, di Kejadian 6 Tuhan bilang kecewa sama manusia. Seringkali kita ada hubungan ya, 3 bulan pertama orang bilang manis kan, bulan keempat pahit, sudah mulai kelihatan busuk-busuknya. Bulan keempat Tuhan udah ngeliat, gila kok manusia seperti ini ya, bejatnya minta ampun. Gue nyesel. Tuhan bilang Tuhan nyesel. Jadi ntar baca di rumah ya, Tuhan bilang Tuhan nyesel tentang manusia sebenarnya. Tapi kalau masih ada Nuh, Tuhan bilang semua hapus, Nuh hidup. Next. Abraham. Ya, jadi zamannya kisah cinta Tuhan tuh sebenarnya ternyata Tuhan punya cinta tuh nggak naik terus. Kalau kita mau lihat, ada up, ada downnya juga kan. Dia ada juga keselnya, dia ada juga kecewanya. Zaman Abraham ini zaman kita ngomong zaman kesetiaan. Setelah melewati masa-masa air bah, itu biasa cobaan pertama tuh dalam hubungan. Setelah lewat itu biasanya agak-agak solid. Abraham tuh mana kesetiaan? Karena apa? Apapun yang Tuhan janjikan ke Abraham, apapun yang Tuhan bilang ke Abraham, Tuhan tepatin. Walaupun banyak friksi-friksi kecil-kecil yang Tuhan melihat iman Abraham dulu. Tapi itu zaman kesetiaan. Oke, next. Salah pada Mesir. Ini udah tahap pendekatan Tuhan lebih lagi. Tuhan pengen bawa, yuk, jangan di rumah lu doang, kita bikin rumah baru enggak. Kalau lebih seperti itu mungkin ya. Maksudnya lebih jauh lagi. Tuhan ajak Israel keluar dari Mesir. Dan setelah itu, next, zaman Yosua dan Kaleb, zaman Tuhan sedih lagi. Kenapa?
manusia bersungut-sungut dan mengecewakan Tuhan. Sampai akhirnya ini sebenarnya kalau kita mau lihat ini mirip dengan gejala air bah. Maksudnya bencana air bah. Air bah hancurin semua kecuali Nuh. Ini semua Israel yang keluar dari Mesir, Tuhan hancurin semua kecuali Yosua dan Kaleb. Sakit hati Tuhan. Tapi kemarin si Gary ngomong waktu di UTV, bayangin deh, Tuhan dalam 40 tahun menyertai umat Israel yang menyakiti dia nggak pernah tinggalin yang awan mati-mati. Tuhan nggak pernah meninggalkan mereka dalam tanda kutip. Tuhan nggak pernah, walaupun ibaratnya gini, haram menyelingkuhi gue kecewa banget. Itu ngomong udah selingkuh loh dalam tanda kutip. Udah mendingan mau balik aja deh ke Mesir, ngapain gue di sini? Tapi Tuhan bilang, mungkin kalau dalam tanda kutipnya, it's over, but gue tetap sertai lo. Love-nya Tuhan. Next, Tuhan Yesus. Kalau ini gue analogikan sebagai perkawinan. Terima nggak terima, gue yang sharing, terima aja. Ini perkawinan. Kenapa Tuhan Yesus kan kita bilang sebagai mempelai pria, dan kita mempelai wanita. Suka nggak suka cowok, kita mempelai wanita. Tapi jadi enak di mempelai wanita karena Tuhan yang cover kita kan. Ini zamannya pernikahan. Dan setelah zaman pernikahan, zamannya LDR. Tuhan pergi kan? Tuhan pergi kan? Udah kawinin, ditinggalin. Tapi Tuhan kasih pencurahan Roh Kudus. Dia bilang, gue tinggalin, tapi gue akan kasih kan yang temenin lu. Oke, terus yang terakhir, akhir zaman. Ini happy ever ending. Jadi kalau kita ngeliat film-film kartun, ya happy ever endingnya hidup bahagia sampai selama-lamanya di akhir zaman. Oke, dan antara semuanya ini bagaimana betapa kisah Tuhan itu up and down, tapi Tuhan nggak pernah tinggalin manusia. Klik and klik. Ya, Tuhan nggak pernah sekalipun tinggalin manusia. Ya, nggak pernah sekalipun. Kalau kita lihat, dia kesel, tapi dia setia. Kalau kita kesel sama manusia, tapi dia setia. Oke? Ngomong sama kanan kirinya setia. Setia. Oke? Sekali lagi, ngomong sama kanan kirinya setia. Depan belakang setia. Oke. Next slide. Bentar. Gue lihat yang di bawahnya tadi. Where you invest your love, ini cuma quote aja. You invest your life. Gue memang kata-kata ini. Dimana kau menginvestkan kasihmu, kau menginvestkan kehidupanmu di sana. Ya sama seperti jadi kalau orang pada bilang, kalau lu kerja, kalau lu nggak demen, lu nggak bisa maksimal. So kalau lu demen, lu pasti maksimal. So kalau lu pacaran, kalau lu nggak demen, nggak pasti maksimal. Iya dong. Lu pacaran, jodohin gitu kan. Coba nggak demen, pasti bro. Pasti putus. Oke? Next. Kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kenapa Tuhan bilang ini hukum yang terutama dan yang pertama? Ada yang bisa jawab? Kenapa kasih Tuhan dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu itu hukum yang pertama dan yang terutama? Ada tangan terangkat. Kenapa? Karena Tuhan sumber kasih. Next, ada lagi? Kenapa Tuhan bilang kasihi Tuhan dulu, baru kasihi yang lain? Oke? Karena diciptakan oleh Tuhan Yesus. Ada lagi? The only reason Tuhan bilang kenapa kita harus mengasihi dia dulu baru kita mengasihi yang lain adalah kalau kita bisa mengasihi yang kelihatan, kita akan bisa mengasihi yang kelihatan. That's the only reason yang gue dapat dari ayat ini. Waktu itu gue dapat ini waktu si Roni nggak ada. Si Roni waktu di sharing mengenai ini, pernah kan di sharing mengenai mengasihi hal ya apa, something like that lah. Tuhan taruh nih pas gue dengar Roni ngomong itu, Tuhan taruh dalam hati gue. Kalau lu bisa mengasihi gue yang gak kelihatan, apalagi lu bisa mengasihi orang-orang yang kelihatan.
Karena lu bisa setia dengan apa yang kelihatan. Benar? Lu akan setia dengan apa yang kelihatan. Makanya kalau jadi kita balikin, kalau kita gagal di sini, berarti kita gagal mengasihi Tuhan. Kita balikin lagi. Karena lu bisa mengasihi manusia dan sesamamu karena kau mengasihi Tuhan. Jadi kalau kita gagal di situ, nggak ada reason lain. Bukan karena manusia mengecewakan. Yes, manusia selalu mengecewakan. Tapi kenapa? Tapi karena kita nggak dekat sama Tuhan. Karena kita nggak mengasihi Tuhan. Oke? Next. Gue mau cepat aja. Gue gak pernah lama sih ya kalau gue saksikan versi 2 jam gue. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. So semua firman Tuhan waktu Tuhan bilang ini hukum yang terutama, ya itulah hukum yang terutama. Nggak kemana-mana deh. Waktu zaman Loh Batu, Tuhan bilang kan akulah Tuhan Allahmu. Jangan menyembah Allah lain. Kenapa Tuhan kita cemburu? Ya lu ngomong sembah gua. Dia nggak pernah ngomong, oke lu boleh ngapa-ngapain dulu, nanti love gue belakangan. Enggak, Tuhan selalu ngomong love gue dahulu. Tuhan selalu ngomong cari gue dahulu. Dan semuanya akan ditambahkan. Kalau kita ngeliat ayat ini mungkin sebelumnya apa yang jangan khawatir mengenai apa yang kau makan, jangan khawatir mengenai apa yang kau minum, apa yang kau pakai. Tapi gue percaya kata semuanya itu artinya semuanya. Apapun yang lo butuhkan, ya cari dulu kebenaran Tuhan. Kemana waktu belajar ITB lagi, ada Tuhan mengenai doa yang cukup menampar gua. Jadi di ruang Maha Kudus, kita ngomong ruang kudus dan ruang Maha Kudus ya, si Roni ketawa, baru belajar gua, bab 5 soalnya. Ruang kudus, ruang Maha Kudus, itu ada satu meja persembahan bakaran dalam ruang Maha Kudus. Gua lupa namanya, meja persembahan mungkin namanya. Itu lambang doa kita ke Tuhan. Dan tugasnya waktu kita bakar itu ukupan, sang imam masukin ukupan itu ke ruang Maha Kudus supaya, dan dikasih wangi-wangian supaya asapnya itu memenuhi ruang Maha Kudus. Kenapa? Karena Tuhan nggak bisa berhadapan dengan daging. So asapnya itu menutupi kemuliaan Tuhan. Karena kalau kita berhadapan dengan kemuliaan Tuhan, kita pasti mati. Dan jadi kalau satu ruangan itu udah dipenuhi asap, imam boleh masuk. Dan lu tahu alasan kenapa Musa sering bilang kan orang, Musa keluar dari kemah, turun dari gunung, selalu mukanya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Kenapa? Karena dia bergaul dengan Tuhan. Karena dia dekat sama Tuhan. Bahkan bisa dibilang Musa satu-satunya orang yang punya privilege keluar masuk kemah suci. Karena mau oleh cuma imam doang, Imam Lewi. Tapi Musa satu-satunya, gue rasa kemarin gue berdebat sama Gary, gue rasa dia tinggalnya emang dalam ruang Maha Kudus, berbincang-bincang sama Tuhan. Gue rasa. Karena apa? Karena setiap kali dia keluar mukanya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan cuma tempat-tempat seperti itulah lu bisa bertemu dengan kemuliaan Tuhan, benar? Oke? So doa nggak cuman, jadi sebenarnya gini, seringkali kita lihat doa itu sebagai alat untuk meminta sama Tuhan, ya kan? Kita pakai doa sebagai permohonan kita sama Tuhan. Tapi lebih dari itu, Tuhan tahu kebutuhan kita. Yang Tuhan mau cuman waktu doa, lu bawa ucapan syukur, lu mengasihi Dia dengan segenap hati, itu doa, bukan meminta. Oke? Lu mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Dan Tuhan yang dikasihi, Tuhan mencintai. Ini deh, intinya kalau kita pacaran, kalau lu mengasihi seseorang, pasangan lu dengan segenap hati lu, pasti apa yang lu mau dikasih. Intinya sih gitu. Pada pusing-pusingnya, biasanya dikasih. Biasanya pasangannya akan mati-mati membelikan sesuatu yang dia tahu pasangannya mau. Kalau dia saling mengasihi, betul? Sama seperti Tuhan, kalau kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, apa sih yang lu butuhin, Tuhan kasih. Jadi bukan mental, bukan minta-minta dulu. Jangan mencari Tuhan karena lu minta-minta, tapi cari Tuhan karena emang Dia Tuhan. Gue demen dari lagu itu, I will worship you because who you are. Gue menyembah Tuhan karena tahu Tuhan tuh Tuhan, gak lebih gak kurang. Gue gak menyembah Tuhan karena gue mau sesuatu, gue menyembah Tuhan karena gue tahu Tuhan
penyembuh, gue tahu Tuhan karena Tuhan apa. Enggak, gue tahu Tuhan karena Tuhan itu Tuhan. That's it. Dan Tuhan bisa ngapa-ngapain. Ya kan, jika kemuliaan Tuhan dinyatakan, jika kemuliaan Tuhan, anything is possible. Amin. Next. Klik. Take and give or give and take. Yang mana take and give angkat tangan. Yang give and take angkat tangan. Yang bukan apa? Enggak ada pilihan. Yang take and give yang mana? Angkat tangan, take and give. Yang give and take. Oke. Next. Hah, kok di situ sih? Ada yang salah nih. Oke. Ada kata-kata ada di situ. You can give without loving, but you can love without giving. Oke? Kamu bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kamu nggak bisa mengasihi tanpa memberi. Betul? Karena natural kita, kalau kita mengasihi orang, kita pasti memberi. Nggak mungkin kita ngasih orang, gue minta terus nih. Gue cinta sama lu, gue bagi dong. Nggak mungkin. Pasti kalau bilang gue cinta sama lu, pasti gue ingin mau ngasih. Ya, orang pasti bilang, mana bukti cinta lu? Gue kasih nih. Ya kan? Gue nggak bilang lu cinta sama gue, mana gue minta dong? Nggak mungkin gitu. So, you can give without loving, but you cannot love without giving. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya semua percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini, sampai dia nggak mikirin apa sih yang manusia ditawarin ke dia. Oke, next aja nih. Muncul nih. Ya. Love is always giving. What you get is a bonus. Kenapa? Gue berdebat dengan Gary lagi. Enak kalau berdebat dengan Gary itu. Jadi kalau pacaran penting gak sih kan mikirin take and give and take, whatever it is. Hak dan kewajiban kita ngomongnya. Apa yang lu dapet, penting gak sih? Dia berargumen sebenarnya kalau lu mau mikirin take-nya, lu mikirin sebelum lu pacaran sama dia. Itu gue mau nembak seseorang, Mr. X, Mrs. X, sorry, Miss X, kalau Mrs. sudah itu juga udah punya orang lain ya, Miss X. So, Han pasti mikirin dong, gue mau sama dia, kayaknya dengan kondisi keuangan gue bisa, kayaknya ini masih sanggup nih bulanan, pasti hitung-hitung dong. Gila gue gini, wah, bisa. Gue mau nembak, you know? Nah kalau pas saat kita atau bahkan dalam penjajakan lu tahu, wah ini orang yang terus sifatnya begini ya, gue tahan gak sama dia ya? Itu sahabatnya, walaupun pacaran waktu awal pendekatan nggak ada yang semua manis, nggak bakal ada sih yang lagi pendekatan dikasih tahu gue begini mau terima gue nggak mungkin, pasti lihatnya baik semua. Oke? So cewek hati-hati sama cowok busuk semua, cowok brengsek. Nggak serius, semua cowok brengsek. Even seorang yang profesor yang kita bilang dia nggak ngerti, misalnya dia kerjaan cuma ini, semua cowok brengsek. Cuman kalau dia bertobat nggak brengsek. Dia baca-baca dikit, tapi Tuhan masih bisa gambar dia gitu kan. So, gimana gue tadi? Kalau saat lu awal-awal lu mikirin kerugi dan untungnya, mungkin masih bisa. Tapi saat lu udah menjalani, buat apa lagi lu pikirin? Karena apa yang Tuhan lakukan waktu di yang lama dan yang baru, dia nggak pernah hitung-hitungan sama manusia. Ya, karena Tuhan selalu Tuhan bilang karena begitu besar kasih Tuhan, karena kalau Tuhan pikir gini, apa sih manusia bisa balik ke gua, Tuhan pasti nggak akan bisa menyerahkan Tuhan Yesus gitu loh. Tuhan nggak akan suruh anaknya tebus deh, udah hancur tebus deh. Kalau Tuhan hitung-hitungan, aduh, mendingan gua hancurin bumi sekalian, ya toh? Karena manusia mengecewakan. Ya kanan kiri manusia mengecewakan. Tuhan nggak pernah mengecewakan. Amin. Tuhan nggak pernah mengecewakan. Ya, kan makanya itu ngomong kanan kirinya, love is always giving. Love never take. Lagu dulu.
Ntar gue minum dulu. Ya, karena sekali lagi kalau Tuhan mencintai manusia dengan mengharapkan apa yang manusia bisa kasih, pasti Tuhan nggak mau mikirin sakit hati dulu. Kenapa? Karena manusia selalu gagal, manusia selalu jatuh. Pasti. Mau sehebat apapun kita pasti jatuh. Bedanya kita sama orang, sama malaikat cuman malaikatnya jatuh. Ya, malaikatnya jatuh. Perbedaannya mungkin karena malaikat lebih dekat sama kemuliaan Tuhan. Hidupnya di surga, jadi enak. Tiap hari ketemu Tuhan. Dia mereka nggak ketemu setan. Lu kalau mereka ketemu setan, lu jatuh juga gue rasa. Nanti kita sedangkan lihat kanan kiri orang. Lingkungan seperti apa yang lu lihat di kanan kiri lu orang? Yang menjatuhkan atau yang membangun? Ya kan? Oke, ya Bu harusnya link bukan membangun ya. Amin. Amin. Bila kanan kirinya bling lingkungan membangun. Bling membangun. Amin. Jadi kalau jatuh kali nggak apa-apa, tobat. Bertobat, ya namanya manusia jatuh bertobat. Tadi kalau bling jatuh bertobat, oke? Love is always giving, what you get is only a bonus. Kalau namanya bonus, itu kita biasa manusia kejar bonus, ya. Tapi itu tergantung dari apa yang kita beri, ya toh. Lu nggak bisa kejar bonus, datang komisi, lu ngasih apa nggak jual, ya nggak dapat komisi. So kalau lu cuma ngeliat bonusnya, ya lu beri lebih. Kalau lu mengharapkan dikasih, lu beri lebih. Tapi kalau mengharapkan dikasih dulu, nggak lebih. kalau dia nggak berubah, nggak bakal berubah. Oke? Gue kali ini nggak bisa pakai analogi pacaran. Sudah tidak ada yang bisa sambil contoh. Oke? Kita buka Matius 24 ayat 3 sampai 13. Matius 24 ayat 3 sampai 13. Mungkin diketik nih. Jadi ketik. Dicek. Baca bareng-bareng. Boleh kita lagi berdiri? Baca sampai ayat 13 ya. 1, 2, 3. Masih sebentar. Masih diganti. Kan digigitikku sabar ya. Jadi beres-beres. Kan ada yang gitu juga. Oke. Di ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Ini yang kerjaman dong ngomong. Silahkan duduk. Ya, ini kita kalau kita lihatin perang masa hebat itu udah lewat. Udah terjadi saat ini. Dan akan terus terjadi. Itu kerjaman. Kita ini udah kerjaman kan. So, yang paling di ayat sebelum terakhir yang Tuhan bilang, dan siapapun yang akan bertahan sampai sesudahnya akan selamat. Itu apa? Kasih kebanyakan orang menjadi dingin. Maksudnya apa sih? Kasih menjadi dingin? Tawar hati. Karena jadi hubungan antara manusia gagal. Kasih menjadi dingin. Bahkan kasih kepada Tuhan itu dingin. Itu udah bahaya. Bahkan kasih kepada Tuhan, ya. Gimana caranya kok? Gimana caranya kok supaya kasih nggak dingin?
dipanasin. Nggak seperti itu juga sih. Ya gimana cara panasinnya? Gimana cara panasin kasih? Gimana Ger, kalau lo udah punya anak 2, udah bosen sama bini, kasih udah biasa-biasa aja. Gimana caranya supaya lo bisa mengasihi si Achen dengan lebih? Dadanin gift. Give apa? Give anak lagi? Amin. Apa? Give apa? Jadi Give apa? dikobarin lagi. Dikobarin lagi. Ya caranya gimana? Bisa coy. Caranya? Bakar lagi. Malu. Jadi jangan pernah bilang tahap pernikahan itu tahap akhir dari sudahannya. Justru itu awal dari bencana baru. Maksudnya bukan bencana baru, awal dari segala sesuatu yang memang perlu dikomunikasikan lagi sebagai seorang individu gitu ya. Jadi waktu jangan pernah bilang, gue sering ngeliat, bahkan gue pernah ikut in grup Bambang ya, ngomong macam-macam lah. Justru waktu pernikahan itu lo orang nggak akan peduli sama pasangan lo lagi. Setelah punya anak, setelah punya anak, kasih jadi dingin. Kenapa? Karena lo nggak mengasihi anakmu. Pasanganmu nggak lagi, udah nggak tahu fokus. Apalagi anak kedua, anak ketiga, zaman dulu 12 anak, lo pengen 12 tahun, kasih jadi dingin. 12 tahun penuh dengan kebekuan. Ini serius loh, zaman dulu 12 anak itu 12 tahun, kita bisa ngomong roughly 12 tahun. Ya kan? Men, sengsara itu. Setelah itu udah 12 tahun, habis itu ngurus anak. Jadi kita banyak lihat juga bagaimana orang-orang tua kita zaman dulu juga. Makanya seringkali kenapa kita perlu untuk punya hati Bapak, kenapa kita perlu untuk ini, karena kita melihat orang tua kita gagal. Betul? Kita melihat figur orang tua kita gagal. Kenapa? Karena kasih mereka udah dingin. Itu manusiawi. Semakin bertambah waktu kasih makin dingin, semakin bahkan banyaknya masalah kasih pasti dingin. Oke? Kasih akan dingin. So how? Kan tadi udah gue bilang, kalau hubungan antara manusia dengan manusia udah makin kacau, caranya ngapain? Balik ke Tuhan. Jadi ini emang nggak cuman ide yang selalu ya kalau kamu ada apa-apa cari Tuhan, karena apa cari Tuhan. Enggak, itu karena emang itu satu-satu jalan. Gue nggak kasih itu alternatif, that's the alternatif, tapi itu the only way. Orang balik sama Tuhan. Kan Tuhan bilang, kalau lu minum dari air yang gue kasih, itu akan terus berkelimpahan. Itu akan terus mengalir mata airnya. Ya. So kalau kita mulai merasakan kasih kepada teman-teman kita, kepada pasangan kita makin dingin, nggak ada cara lain, lu ke Tuhan. Kok nggak nyelesain masalah kok? Lu ke Tuhan dulu. Kenapa? Karena kalau kita dekat dengan Tuhan, kan tadi gue bilang, kalau kita mengasihi Tuhan dan Tuhan mengasihi kita, apa sih yang dia nggak bisa kasih? Hubungan yang dingin pun akan dia panaskan lagi. Ya. Tapi gue berharap makanya pasangan kita sama-sama mencari Tuhan. Gak cuma sendirian yang mencari Tuhan. Capek. Ya bener Denis. Capek. Kalau kita cuma sendirian mencari Tuhan, pasangan kita nggak mencari Tuhan, capek. Oke? So, gue ini next slide itu cuma tips, ya. Gue udah selesai. Next slide. Next. Tips, ya. Tips. Bagaimana berhubungan dengan baik. Saya nggak bilang, ini saya baru dapat BBM dari cici gue tadi sore. Dia bilang bagus juga isinya. Yang pertama, listen without interrupting. Jika seorang memberi jawab sebelum mendengar, itulah kebodohan dan kecelaannya. Next, speaking without accusing. Cepat untuk mendengar, lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Next, give without sparing. Orang benar memberi tanpa batas. Jadi memberi tanpa sparing. Jadi kalau gue beli kasih pizza, setengah aja deh, setengah buat gue. Awalnya sering kali gitu ya, awal pengen ngasih full, jalan bentar, enggak deh. Kayak iklan apa coklat cangki, awalnya kayak ngasih ujungnya enggak deh, nggak rela. Tapi waktu lu ngasih mendingan jangan dipotong-potong, kasih semuanya. Oke? Next, pray without ceasing. Jelas, berdoa nggak berhenti. Next,
answer without, lebih baik sekerat roti yang kering sertai dengan ketentraman daripada makanan daging serumah sertai dengan perbantahan. Next, kalau bisa dicatat nanti kalau mau nyatet boleh. Enjoy without complain. Allah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan bantah-bantahan. Next, trust without wavering. Percaya tanpa ragu, seperti itu. Oke? Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Next, forgive without punishing. Forgive without punishing. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat juga demikian. Next, yang terakhir, sepertinya promise without forgetting. Berjanjilah dan menepatinya. Oke? Harapan tertunda menyedihkan hati, tapi keinginan terpenuhi adalah pohon kehidupan. Kau pengen terus ada saat ini.